dulu. Ini layar gua udah keluar belum? Keluar. Belum. Mati lu, layar gua kagak keluar. Ya? Udah. Oke. Silakan difoto. Terima kasih teman-teman Rumah Web, teman-teman Jogja Dev Day. Oke. Yang paling atas ini semua free. Yang dua di atas adalah open course ITTS ACD. Ini kuliah free. Silahkan diambil. Di dalamnya ada AI dan sebagainya. Kalau tadi wajan bolik, RTR segala macam itu pada masanya. Sekarang saya akan ngomong AI. Bukunya ini saya tambahin ya. Nanti bukunya bisa diambil di sini. Intechpress itts.ac.id. Ini buku buat AI, SD, SMP, SMA, SMK sama guru. Total ada 23 buku, rata-rata sekitar 150 sampai 200 halaman. Buku ini sudah dirilis tanggal 17 Agustus 2025 kemarin dan sudah di-download sama sekitar 4 juta orang. Dan sudah mulai dijadiin referensi dan dipakai di pelajaran di sekolah. Mudah-mudahan ini nanti bisa melakukan perubahan juga di Indonesia supaya bangsa ini bisa ngejar urusan AI, bukan hanya internet. Oke. Karena gajinya horor banget, tapi bikin sakit hati pajaknya. Gajinya sampai mendekati 3 digit soalnya. Ini saya ngelihat di anak saya sendiri langsung ya. Nanti kalau ada Bapak bisa silahkan kontak saya. Ini ada Ono Indonet di ITTS ACD. Diskusi lewat Ono Wepurbo di Twitter. Kalau mau lihat rekaman-rekaman, ini juga saya rekam screennya. Saya biasanya ngerekamnya screennya doang. Muka gua nggak penting. Bisa dilihat di YouTube. Oke, sekarang saya akan cepat aja ya. Bukunya kira-kira kayak gini. Anda bisa masuk ke Intechpress ITTS ACD/buku gratis. Ini ada buku buat buku AI buat SD, SMA, SMK gratis. Perlu dicatat bahwa buku ini sama sekali tidak menggunakan APBN, gitu ya. Ini betul-betul swadaya masyarakat, kita lepasin free. Ini kalau Anda ke bawah. Ini saya kasih overview dulu dikit ya. Yang SMK, termasuk buku yang paling berat, ini di dalamnya ada Python. Jadi ngoding. Ada keras neural network dimasukin yang di SMK ini. Jadi codingnya Python banget. Ini komunitas Python pasti happy karena Pythonnya masuknya parah di sini. Cuman ini Python ya. Kemudian nanti kalau mau baca tinggal diklik aja baca. Ini kalau ini buku yang lagi dibaca kayak gini nih bentuknya. Bentuknya ini yang dibaca online ya. Ini analis data mesin learning dasar untuk SMK dan umum. Ini penulisnya ada, kebaca, ada ononya. Kemudian di sini halamannya kira-kira. Saya back dulu ya. Ini 180-an halaman. Ini kalau dilihat di sini ini ada banyak script Pythonnya. Ini yang SMK. Pythonnya banyak. Saya harus kasih ciri khas dari buku ini adalah ini nih kira-kira ciri khasnya ya. Ini kalau ada tulisan gini, aktivitas siswa. Di sini ada aktivitasnya, langkahnya dikasih tahu, pseudocode-nya dikasih tahu, codingnya dikasih tahu. Ini nanti ada bank soal, ada jawab, ada soal saya jawab. Semuanya ada jawabannya. Kenapa? Karena kita bangsa Indonesia nggak ada guru AI-nya, jadi kepaksa saya kasih soal sama jawabnya sekalian. Karena siswa kalau nanya ke guru dijamin halal, gurunya puyeng. Ya udah, soal sama jawabnya dikasih sekalian, beres, masalah solve. Dah balik ke sini. Yang SMA bisa dibaca juga. Yang tadi yang SMK Python ya. Yang SMA kita pakai Orange. Di sini saya kasih tahu dulu, Orange data mining. Kok nggak mau dia? Klik dulu ya bentar. Orange, oke. Udah kasih minum. Alhamdulillah. Ini bisa di download backendnya Python juga.
Ini di download free dan ini bisa buat Windows, bisa Linux segala macam. Codingnya global banget. Orange ini codingnya, saya kasih image saja ya. Nah, codingannya kayak gini nih bentuknya. Bentar, gua cari ya. Nah, bentuknya ini source code-nya seperti ini. Jadi source code-nya gambar. Jadi klik drag sambung, klik drag sambung. Beres ya. Dan ini dipakai di SMA. Jangan khawatir. Saya waktu itu ngajar di Dirjen Anggaran karena mereka dapat Microsoft apa sih namanya? Power BI. Harganya M gitu ya, 2 digit M, gak jalan. Terus konsultan-konsultannya ngajarnya pilar, masih tapi pilarnya ini gak ada yang jalan. Undanglah Ono ke situ. Ono, ajarin kita mesin learning. Kenapa? Menterinya marahin kita karena dibeliin Power BI gak ada yang bisa. Ya udah, lu download Orange, terus lu ajarin. Terus kalau saya kan gampang, klik, drag, sambung, jalan semua kan. Pertanyaan pertama, Ono, itu buat nyambungin satu bola ke bola yang lain apa yang harus dikerjakan? Terpaksa bos ngajar. Itu mouse-nya taruh di output, diklik kanan, kiri, garisnya digeret, lepasin di sebelah sana. Gitu ngajarnya. Keren banget bangsa lu ya. Oke. Nanti kalau ada waktu saya coba kasih lihat Orange, tapi nggak tahu ya. Ini saya akan cepat aja biar kebayang gambaran secara keseluruhannya. Oke, ini tadi SMA kita pakai Orange. Untuk ini semuanya pakai open source ya. Jadi nggak ada yang bayar. Yang SMP saya ngajar di dalamnya akan ada pakai Google Teachable Machine. Oke, saya kasih lihat icip-icip lah ya. Nanti kata kunci ini tolong nanti kasih tahu ke guru-guru anak-anak Anda atau adik-adik Anda supaya coba ini di aplikasi di sekolah. Ini saya akan cari Google Teachable Machine. Gampang banget asli, nggak pakai otak. Ini diklik, ini bisa nanti dimasukin ke aplikasi Android, sebetulnya jalan di handphone saya. Ini bikin aplikasinya pakai App Inventor. Oke. Jadi nanti ada aplikasinya personal apa ya, lupa saya, ada di buku lah. Tapi saya kasih contoh yang Google Teachable Machine. Kita masuk ke, kita lihat globalnya dulu ya. Jadi logika berpikirnya cuma gini aja. Kita bisa bikin beberapa kelas. Misalnya di sini ada 2 kelas. Kelas itu bisa yang satu tentang apa, satu tentang apa. Udah gitu pakai kamera, kita bikin training model pakai kamera, kita train. Nanti kita bisa bikin project. Kalau tangannya seperti apa, jadinya seperti apa kelasnya yang mana. Ini klasifikasi sih, sebenarnya klasifikasi. Ini saya praktekin bentar ya, biar cepet aja, biar kerasa betapa mudahnya ngajar AI buat anak SMP. Oke, saya masuk start. Di sini ada 3 project, 1 bisa image, 1 audio, 1 pose. Oke, image pakai webcam, audio pakai mikrofon, pose pakai webcam. Saya akan masuk yang image saja, gampang ya. Image, saya pakai standar image diambil dari kamera. Ini kelasnya bisa. Saya bikin kelas yang pertama namanya Bay. Yang kelas yang kedua saya kasih nama apa? Bogem gitu ya. Oke. Kita training nih, harus pinggir dikit. Webcam. Oke, bentar. Ini mikrofonnya harus ditahan pakai dagu, tekniknya kayak gitu. Terus ini apa Bay ya? Oke. Seru bagian ini. Oke. Klik. Udah ya, beres ya. Kita udah punya 12 image. Oke. Sekarang kita akan training yang satunya lagi. Saya ke bawahin dikit. Oke, Bogem. Oke, saya akan training nih Bogem nih. Oke, hold. Ya pokoknya miring segala macam. Ketahuan dia Bogem. Kita training modelnya. Jadi anak-anak SMP jadi mulai mengenali proses bikin AI itu seperti apa. Oke, nah sekarang
Setelah training modelnya udah selesai, ini bisa diekspor sebenarnya datanya. Oke, sekarang saya turun ke bawah. Udah di bawah. Ini yang atas buy, bawahnya bogem ya. Oke, perhatiin ini muka saya bentuknya bogem dia bilang. Sekarang gue kasih buy nih, naik dia. Gitu ya, pas saya jadi bogem, naik bogem. Semudah itu buat ngajarin anak-anak bagaimana AI itu berpikir. Tapi di sini yang penting adalah anak-anak tahu bahwa ada data training, itu yang penting banget. Ini kemarin hari Jumat, mahasiswa gua komplainnya gini kira-kira. Dia dapat kerjaan, dia nggak nyebut instansinya, tapi kemungkinan besar dari keamanan lah, Kemhan atau teman-temannya lah, kira-kira kayak gitu. Jadi ini jenderal-jenderal ini kayaknya dia nggak nyebutin soalnya. Kayaknya nih jenderal-jenderal ini minta tolong mahasiswa saya bikinin AI. Ini minta maaf aja, orang yang di atas mikir AI itu pintar. Kalau kita yang ngerti AI, kita tahu AI itu sangat tolol dan goblok. Gitu kan ya? Dia hanya pintar tergantung kita trainingnya seperti apa. Udah, dibikinin lah AI, Pythonnya beres, keras, neural networknya beres jalan. Udah. Terus pertanyaan si jenderal itu gini, kenapa jawaban AI-nya salah terus ya? Terus anak-anak bilang, Pak, ini hanya bisa benar kalau data trainingnya dikasih. Ini bayangin, ini adalah instansi security kan, keamanan. Kagak mau melepasin data, ya sudah, ya tolong. Nah, mindset seperti itu kagak ada di Republik itu. Jadi kita punya masalah. Nah, ini mudah-mudahan di sini teman-teman nanti bisa ngasih tahu ke para yang punya duit, karena yang biasanya jenderal pegang duit kan, ngasih duit bahwa kita harus ngasih training AI buat AI-nya pinter. Itu aja sih intinya. Ya, gampang banget sih sebenarnya. Ini beres ya? Oke. Sekarang saya masuk ke bawah lagi. Oke. Ini buku SMP. Nah, di bawah sini yang buku SD kita mulai ngajarin ini computational thinking sama codingnya pakai App Inventor. Saya kasih lihat App Inventor dulu ya. Udah pada tahu belum sih? Berapa orang yang pakai App Inventor? App Inventor. Itu gampang banget nih. Asli nih emang kelihatan tolong sih sebenarnya, tapi gak enak banget. Ini kan udah developer semua ya. Ini cara ngajar anak. Saya ngajar anak kelas umur 8 tahun di Qatar, anak Indonesia di Qatar. Saya ajarin modding pakai App Inventor. Jadi kata kuncinya gini ya, App Inventor 2. Oke, App Inventor 2, klik di sini. Bisa pakai Google account, nanti login langsung, kita create apps di sini. Oke, create apps ini kayaknya udah ada contohnya nih, saya udah pernah bikin. Oke, boleh masuk. Oke, gue punya waktu berapa menit lagi? Oh itu ada, saya masih sejam lagi, udah salah sampai jam berapa? Ya udah. Login App Inventor refuse to connect, rese. Waduh, parah nih tidak mau connect nih. Kacau ini. Gua harus mundur lagi. Coba bentar lagi. Loginnya nggak mau connect nih, kacau. Nah, mana loginnya dia? Ini soalnya loginnya pakai Google, tapi tidak mau connect ini. Gue kagak tahu masalahnya apa. Nah, connect. Oke. Ini saya buang dulu ya. Saya bikin inilah. Ini kalau kita lihat, ini cara coding aplikasi Android ya. Bikin aplikasi Android sederhana buat anak SD. Ini minta maaf saya ngomong di depan developer. Tapi ini penting banget supaya anak-anak kita nanti bisa ngerti logika berpikir program sebetulnya. Yang kita lihat di sini adalah front end, gitu ya.
Front-nya udah disiapin, layarnya udah disiapin. Saya akan bikin project baru lah, start new project biar enak ya. Saya kasih nama misalnya Jogja. Oke, saya kasih nama Jogja. Ini front end kosong namanya Jogja. Oke, kita punya front end kosong. Untuk modding, kalau buat anak-anak yang anak-anak SD yang paling gampang, bikin tombol, dikasih gambar apa, tombolnya pencet keluar suara, bisa kayak gitu. Cuman itu terlalu gampang. Saya akan bikin lebih susah sedikit. Dikasih text box, dikasih tombol. Kalau orang nulis sesuatu di text box, tombolnya diklik, keluar teks jadi speech, jadi suara. Gampang kan? Kalau pakai Java lumayan aja. Kalau yang ini gampang banget, caranya segampang ini ya. Ini ada text box nih sebelah kiri. Text box digeret, tarik, lepas di sini. Kita udah punya text box. Iya loh. Aduh, itu lensa jatuh ya. Bukan kayaknya, buka aman. Lensa bukan. Ngeri gue liatnya. Kalau lensa lumayan tuh. Kita udah text box gua geret. Sekarang saya butuh tombol. Geret doang sih, tombol ada di atas sini. Saya geret nih tombol. Lepasin di sini. Saya punya text box sama tombol, udah. Tombolnya udah dikasih suara. Dikasih suara. Ini kan tulisannya text for button 1. Kita ininya parameternya kita rubah aja dikit ya. Kasih. Ini saya orang Jawa nggak bisa ngomong Jawa. Kalau ngomong bahasa Jawanya apa sih? Suara jadi supaya jadi suara, disuarakan gitu. Bahasa Jawanya apa? Diomongi. Omongi gitu aja ya. Omongi. Kalau Pak Harto omongkeun. Udah, omongi ya. Ini jadi omongi kan? Oke. Sekarang kita butuh lagi dari teks jadi suara. Caranya juga gampang banget. Kalau saya turun ke bawah sini, masuk ke media. Di sini ada text to speech. Nih, saya geret aja ke sini text to speech. Sudah. Tapi text to speech adalah komponen yang tidak bisa kita lihat. Jadi adanya di bagian bawah, non visible komponen. Beres ya? Udah, sekarang kita harus jahit. Jahitnya di mana? Jahitnya di back end. Ini kan front end. Kita jahit di back end. Masuk back endnya gimana? Di sini tadi ada desain, itu bagian front end. Back endnya ada di blocks. Saya klik blocks. Sekarang kita akan jahit. Ini ada pilihannya banyak. Textbox banyak pilihan di sini. Textbox banyak pilihan. Saya akan ambil textbox sembarangan dulu ya. Saya ambil textbox enable. Oke, saya nggak butuh enable-nya. Saya butuhnya teks yang ada textbox. Ya udah nih kita ganti dah. Pakai teks. Ini teks. Udah beres ya. Kita punya teks dalam textbox. Sekarang udah beres. Sekarang tadi kan kisahnya kalau tombol ini ngomongi itu dipencet harus keluar suara. Jadi saya butuh button. Oke. Ini ada tuh when button 1 klik do, when button 1 buat fokus do, when button 1 long fokus long klik apa. Saya yang gampang aja when button 1 klik do, geret. Udah, komponen kedua udah dapat. Sekarang tinggal text to speech. Ini juga banyak nih pilihannya di text to speech. Saya ambil yang ini aja, call text to speech, speak, suruh ngomong. Message-nya mana? Nanti kita cari message-nya. Ini kita ambil. Tapi dia pilihannya banyak banget. Di sini ada when, text to speech, after speaking ngapain, before speaking ngapain. Bisa kayak gitu nih ya. Ini saya ambil yang ini dulu. When, call, text to speech, speak. Message-nya yang mana? Message-nya yang teks yang ini. Ini kayak main Lego sih. Sambung, sebenarnya ada suaranya klik gitu. Jadi saya matiin suaranya. Deh. Sekarang kapan itu dikerjain? Pada saat button 1 diklik. Jadi ini diginiin. Selesai jadi program. Ini gua kerjain. Ini tolong siapin HP-nya. Kita akan download aplikasinya pakai QR code. Caranya gimana? Ini naikkan ke atas. Oke. Kita akan bikin QR code-nya. Ini ada build Android APK. Diklik. Nah dia lagi compile. Oh keren bohong. Sambil kirim ke MIT. MIT ada di Amerika saudara. Dikirim aja
Dan waktu itu saya kejadiannya adalah saya jalan di Qatar, kemudian ada orang Qatar, dan itu duta besar Indonesia mau mengajar kerja ini bisa nggak ajar anak SD di Qatar, anak SD Indonesia di Qatar, buat kami, buat dari kabinet aja dia, itu 2 jam, jadi 2 aplikasi, mereka bawa laptop sendiri, langsung jalan, itu orang tuanya sampai kata saya, anak saya bisa ngomong, coba banget ya, hebat, coba dulu, kembali ya, sesederhana ini gitu. Jadi supaya bangsa Indonesia bisa bergerak sebetulnya. Berarti nanti ini mau implementer SMP pakai juga visual mesin, yang ketiga yang SMA bisa pakai ada 2 ya, yang SMA pakai Python dan SMA pakai Orange. Kemudian bisa jalan Orange hari ini. Oke. Satu lagi yang SD kita ajarin yang namanya computational thinking. Sekarang ngomong ada beberapa guru yang dari orang-orang yang bantuin orang-orang ini banyak semua banyak-banyaknya betul. Sekarang pertanyaannya ini kemudian tinggi ya, masalah klasifikasi, bukan klasifikasi pengenalan bola ya. Oke, pertanyaannya ini, kalau kita mau hitung, tolong bikin algoritma yang cepat buat hitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 sampai 200. Algoritmanya yang gimana? Saya kasih waktu 5 detik buat pikir, berarti banyak yang sama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya? Itu 1 sampai 200 pakai algoritma cepat. Gimana caranya? Ayo mampus loh. Gimana? 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6 gitu ya? Salah. Iya. Jumlah kedua tanya apa yang jumlah gimana sih? Saya kurang aja dong. 1 tambah pernah X Oke, kita lanjut ya. Gue punya waktu lagi sini. Boleh dulu.
Ini beres ya? Sip. Oke. Jadi tolong dilihat makhluk-makhluk ini nanti buat dipelajari. Oke. Nah, sekarang untuk yang buku-buku yang lebih advance-nya, tolong masuk ke yang ini. Oke. s.id/free OWP ebooks. Saya akan copy paste, atau jangan masuk situ dulu lah, masuk sini yang atasnya dulu ya. Open course ITTS ACID. Oke, ini free, gratis. Klik kanan copy, masuk ke sini, paste. opencourse.itts.ac.id free. Bahkan ini, iya, overload. Ini kalau ini minta maaf ya. Pakai Cloudflare udah gitu kalau loadnya tinggi putus sambungan karena banyak banget yang akses attack, jadi kayak di attack itu akhirnya putus. Tapi kalau nyambung bentuknya harusnya seperti, bentar gue cari dulu, gue perasaan udah buka tadi, kagak ada. Nih bentuknya kayak gini lah, bentuknya kayak gini ya. Oke. Kalau ada kampus yang serius, ada sekolah yang serius, pengen kopi isinya dia, isinya open course ITTS ACID, kontak ke saya harus upload sekitar 800 MB, itu teks di zip jadi satu, isinya soal segala macam. Kalau kontak ke saya nanti silahkan download soal jadi kopi semua. Gitu ya. Bayarnya mana? Bayarnya gampang. Kalau misalkan doang ini supaya aman, bayarnya diterima dan dipergunakan. Biar tambah panas, ini kayak tukang sal banget, ini kalau jual obat banget gue ya. Biar tambah panas, ini mau bukan casingnya, ya habis di dalamnya. Ini ada habis 500 GB. Ini habisnya, udah lihat habis. Ini isinya buku PDF 500 GB, AI masih penting, ada cybersecurity, ada hacking, jadi ada lengkap termasuk sudah masuk tanggal ada di sini. Ini mau saya kasih ke rumah web, jadi nanti teman-teman rumah web kalau teman-teman coba pakai kopi silakan nanti pakai rumah web, gitu ya. Dulu kita tahu yang rumah web baru sekarang kita gitu. Nah ini cuma 500 juga. Juga ya, silakan kopi, silakan sebagai Python juga ada, C juga ada, apalagi yang banyak, juga lumayan banyak. Kalau nggak salah, saya masuk juga blockchain juga ada di sini, nggak salah, lupa. Tapi kalau pakai kopi saya semuanya, total misalkan gua ada sekitar 10 tera, kalau lengkap sama kopi 12. Tapi jujur mau dulu ya, ini jangan terlalu web, soalnya gue udah berfungsinya pakai torrent, jadi sebaiknya jangan terlalu web. Jadi antar teman aja kopi-kopian, terangnya nggak masalah, web jangan. Kalau mau kopi habis silakan. Jadi ya, kalau pada pengen kirim habis ke rumah saya, silakan juga. Cuma kemarin ada yang kirim habis kero, ini habis, ini masih di dalam habis. Nah, kalian bukan saya bukan harus yang tahu, bukan apa yang betul harus sebenarnya harus atau udah habis maksudnya harus buat kayak di rumah gue sampai di rumah saya bilang dong saya coba di ini kan saka nggak ada efek langsung. Jadi kalau mau ngopi ini habis pakai antiseptik udah gitu dikasih kolor yang pada berat. Kalau nggak ada berat hilang kemarin, udah kembali kan berat. Habisnya nggak bangsa. Saya banget tuh berat lumayan ya. Kalau masih dulu dikasih lagi sebentar. Tapi ruang juga kalau satu donasi dan perkara itu. Ya, oke. Ini urusan buat ini apa open course ini. Kalau Anda bisa masuk open course, Anda bisa ngambil ini bisa. Ini gua ini kayak coba
Nyambung kagak? Kagak nyambung nih, putus sambungannya. Oh, nggak nyambung, putus. Nyambung tetap. Nyambung. Oke, ini udah sambil serem-serem aja nih di sini. Ini kalau di sini ada beberapa mata kuliah. Ini kuliah yang ada di kampus kita lepasin free. Khusus buat AI adanya di Big Data sama Data Analysis, Data Analytic. Ini AI. Jadi silahkan diambil sini buat kuliahnya. Oke, kita bisa klik kanan, bisa lihat kuliahnya ini. Oke, tapi jujur, ini kuliahnya free, nggak usah bayar. Ujiannya bangsa bisa ngopi. Terus kalau ini kalau kita di kampus, ambil di kampus, ujiannya boleh kapan aja, di mana aja, berkali-kali, mau sampai 100 ujian boleh, dan diambil dengan tertinggi. Akibatnya hampir 90%, 95% ke atas masuk lulus dengan nilai 95. Karena udah berkali-kali boleh nyontek kalau pasal juga masalah 25. Sekarang gue mau nanya malu pada nanya ya, bisa aja nanya. Ini saya kasih tahu pesertanya. Ini AI ya, AI. Jumlah pesertanya ada sekitar, turun bawah. Salah. Ini dia. Pesertanya 38.600 orang. Karena free ada 38.600 orang yang ikut. Oke. Nah terus ujiannya boleh berkali-kali, diambil nilai tertinggi. Oke. Sekarang gua pengen tahu di sini di bawah. Ini AI ya, AI. Di bagian bawah sini ada sertifikat gratis. Kalau yang nilai di atas 90 dapat sertifikat gratis, daftar gratis, ujian gratis, sertifikat gratis. Bisa nebak nggak? Kira-kira yang lulus dapat nilai 90 berapa orang? 10. 100% salah. 50%, 30%, 20. Nanti diurut aja. Kita cek ya. Ini ya, ini nominal. Ujian kuliahnya free. Rekaman kuliahnya ada di YouTube. Saya bisa dilihat. Kalau mau ngopi rekaman video dengan ada ngopi semua rekaman kuliah kan kuliahnya ada Zoom ya. Dan ada Pak Saryawan, Pak Saryawan pakai Zoom. Rekaman kuliahnya bisa diambil free. Ujiannya berkali-kali boleh pakai copy paste ke ChatGPT, ke Google juga boleh. Tadi berapa tadi? 50% ada yang berapa ini ya? Oke, kita lihat. Tadi kita horor dalam ini. Horor dari asli ini horor banget. Ini saya turunin bawah ya. Course Completion Certificate. Jangan lupa kalau diklik baca Bismillahirrahmanirrahim, klik. Oke. Nol men. Nggak ada. Nggak ada yang bisa. Ini soalnya ada sekitar 40. Soalnya ada ujiannya 100 soal. Waktunya 4 jam. Nol. Boleh nyantai. Nggak ada yang bisa. Marah. Sekarang saya kasih lihat yang lain ya. Ini materinya saya kasih lihat lah biar kerasa materi AI itu seperti apa yang kita ajarin. AI-nya bukan ChatGPT ya. Ini lebih ke arah data science. Data set itu apa? Pakainya orange yang tadi saya sebutin. Ini orange-nya banyak. Ada text mining, image analysis, unsupervised learning. Ada ini sebenarnya kategorinya lebih ke arah machine learning, bukan kayak LLM ya. Ini lebih ke arah machine learning. Sudah itu habis orange diajarin pakai R juga. Oke. Habis R diajarin lagi pakai Python. Pythonnya ada yang scraping web segala macam, tapi udah gitu mulai masuk ke Google Colab. Bagian bawahnya diajarin pakai TensorFlow sama Keras. Oke, 0. Boleh nyontek, tetap 0. Oke, sekarang saya kasih yang rada optimis dikit. Oke, ada kuliah namanya Cyber Security. Oke, saya turun ke bawah ya. Kita lihat Cyber Security. Ini Cyber Security ya. Sama pesertanya 38.000 orang. Oke. Ini ada konsep kalau di Cyber Security saya ngajarinya rada error sedikit.
Saya akan ngajarin bagaimana caranya network ini yang advance seperti apa. Contohnya yang ini ya, VoIP sama BTS, saya ngajarin cara bikin 5G sendiri. Bisa. Oke, sekarang tebak-tebakan dulu lah. Coba, ini pada pakai 4G lagi. Ada 4G lagi. Coba suruh kecepatan berapa? Kira. Kecepatan ada berapa? Lupa. 500 Mbps. Jadi yang berapa Mbps? Mungkin berapa? Nggak tahu. 100. Kalau ini orang BCI ya boleh. Soalnya cuma berapa? Coba berapa? Bagi 100. 100 mahal ya? 100 mahal. Ini kita beli gaji sendiri. Jadi operasi ini ada orang ngomong. Tapi kalau orang ini kita beli gaji sendiri dan kita operasi tanpa izin ya. Harusnya boleh. Ini juga suatu kegiatan yang baik. Mengoperasikan infrastruktur apa yang itu nggak tahu dulu. Disclaimer bahwa lu jangan kayak gitu soalnya nanti masuk darat. Gua kayak gitu soalnya gua nggak ada pilihan. Kecepatannya, kemudian ya, kecepatannya. Ini operasional, termasuk sistem kita bikin materinya ada di sini tadi ya, BTS ya. Ini ada dari AI juga. Oh iya, ambillah, gua kasih lihat sini dulu ya. Ini ada hubungan sama ini sama AI soalnya. Oke. Kecepatannya, gua kasih lihat di sini. Saya masuk ke sini. Oke. Cari speed SS, mana S? SP KLMNO PQRS, speed. Kok nggak ada speed? Oh ini dia ya, speed test. Kecepatannya sekitar berapa tuh? 800. Dari sendiri ya, dan kita masuk sistem kita bikin. Kalau bikin lagi mau nggak mau kita bikin core network, sistem ada bikin sendiri juga. Kita nggak bisa pakai sistem yang kita mau. Karena itu ada pakai sama pemilik ada di sistemnya, dia akan ngomong ke yang ada di core network. Mau tidak mau kita harus bikin core network sama sistem sendiri. Kalau nggak bisa, ya, bukan 800 ya. Jadi tadi minta maaf 500 salah. Oke, nah yang seru dari sini saya kasih cerita dikit lah biar lu pada panas. Oke, orangnya namanya ini yang bikin. Ini orangnya Fatah Falih Hilmi. Ini orangnya. Wih yalah. Oke, lihat gambarnya. Oh sorry, back dulu. Ini bukunya. Dia bikin buku membuat operator seluler 5G sendiri. Bukunya terbitnya di Andi Offset di Jogja. Terbitnya di Jogja, jangan khawatir. Jadi nanti kalau nyalahin jangan nyalahin Nono, nyalahin Jogja. Oke. Ini orangnya apa ini? Jadi dia bikin 5G sendiri. Tadi orang 1.800 Mbps. Bukunya dia 2. Dan dia saya minta buat dari narasumber dia mahasiswa ya, dan belajar itu mahasiswa baru wisuda 3 minggu lalu. Jadi sebelum wisuda karena dia aktif jadi narasumber di webinar yang harus juga saya bikin webinar free. Teman-teman bisa ikut webinarnya yang ngasih materi mahasiswa dan belajar biasanya dia semua mahasiswa kadang-kadang semester 1 ngasih materi. Udah gitu yang dilakukan adalah dia ceritain gimana cara bikin pagi segala macam termonitor oleh Profesor Ray di National NTU National Taiwan University SE Science Technology. NTU SE Taiwan monitor karena ada di YouTube, mereka langsung dia email
Jadi akhirnya dia nggak buang waktu kuliahnya juga, belajar juga pelajaran karyawan. Dia lulus, Februari besok S2 di UNSD. Yang bayar siapa? Dinasnya kaya bangsa Indonesia. Saya yakin Anda semua gue harus punya rekomendasinya. Jadi ini anak dari Belanda ada satu namanya Noras dan bicara ini takut ada takut. Ini Noras bisa selama 5 orang tadi selama 5 ya. Bayangkan anak bayang anak selama 5 dia mulai dapatnya sesuatu yang ada bulan dapat ini ya, dapat dana pendirian. Bisa nggak dana pendiriannya dapat berapa? Gimana juga? Dari Australia. Anak satu ya. Ya benar-benar sudah dari Australia itu. Ininya bahasa Inggris, komunikasinya bahasa Inggris, bahasa Inggris. Jadi anak-anak bisa sampai level tinggi kalau mau dilakukan. Nah ini maka yang lagi Indonesia apa hubungannya pada sama AI? Dan ini lagi kami bangun terus sekarang. Ternyata di sana di UNSD itu di luar yang mereka sedang kan kita tahu semua hal ini masih berdurasi saja. Mau BPS mau support mau router mau apapun harus berdurasi. Yang seru dari konfigurasi ini seringkali konfigurasinya sakit. Ya kalau kita ngomongin mati kan fix itu aja terus. Yang dikerjain sama mereka sekarang konfigurasinya ya. Jadi kalau kondisi jaringan seperti ini apa, konfigurasinya berubah. Perubahannya pakai apa? Ya, pakai rasa semua ya, pakai lama, dibuat semua. Jadi semuanya jadi dasar sama. Nah ini bisa jadi saya lagi ini bulan saya teman-teman dari BI, dari Geo, ada BI ketemu. Orang kita masih di komputer sini. Ada nama-namanya supaya kita bisa konfigurasi pakai komentar. Kalau mereka langsung satu ya. Komentar. Jadi nanti pakai komentar itu konfigurasi akan mereka pakai LLM diubah. Kalau konfigurasinya seperti apa, langsung konfigurasi semua. Dan itu kayak berbagai kayak semuanya serba adaptif, semuanya bisa customize, nggak pakai semua yang ada semua. Terus ya, udah banyak ya. Oke, udah banyak ya. Kayak gitu, saya akan ke bawah. Oke. Ini kita masuk ke sini tadi, World BTS. Ini masalah urusan jaringan yang advance ya. Terus ini urusannya saya akan ngasih cyber security ya. Ini masuk ke neraka dulu buat belajar cyber security, hacking, persiapan hacking, footprinting, sniffing, hacking wireless, attack password, attack database segala macam. Setelah UTS baru masuk ke surganya. Overview cyber security dan sebagainya. Tadi peserta 38.000, berapa yang bisa dapat? Bisa nebak nggak? Yang dapat Lulus berapa kali? Kalau yang sendiri bisa berapa? Ada 5. Yang ini berapa? 10? Jahat tuh langsung 30 jahat semua jahat ya. Gue kasih lihat sampai sini bangsa ini ada lebih tinggi. Apalagi usaha-usaha masuk kakak bagus banget. Jadi lebih banyak yang lulus urusan hacker itu kakak banget. Dan banyak yang pengen. Oke, saya kasih lihat hasilnya dulu aja ya. Hasilnya segini nih. Oke, 68 orang. Jadi masih oke. Ini saya bersetuju. Nah, terus satu lagi yang kayaknya mendingan yang itu buat sekarang saya. Yang satu lagi adalah ethical hacking. Kemudian dosen yang di TTS-nya Rada gelo, namanya Pak Dimas. Ini dia. Oke. Dia ada fotonya kagak ya? Ini dia orangnya. Oke. Dimas ini saya cerita nanti beroran nanti turut-turutnya saya kasih lagi. Dimas ini dia profesor sebetulnya.
lebih nggak bisa jujur dan biasa. Cuma dengan kondisi sekarang, dia kalau melakukan PNS manual ke situs-situs yang ada di internet untuk nemuin hole-nya butuh waktu berhari-hari, seminggu, kadang-kadang 2 minggu. Akhirnya yang dilakukan sama kita semua adalah kita masukin AI ke PNS. Kebayang? Belum bayang ya? Cara mikirnya gampang kok, cara mikirnya. Kalau mikirnya, kalau PNS pakai tool seperti SQL lah, pakai ML lah, itu kita bisa set payload sama parameter-parameternya dan parameter sama payloadnya, tapi kalau dia bisa set ini, bisa set gampang dulu ya. Payload sama parameter-parameternya diinjek pakai AI. Jadi pakai kita pada masa lalu kita banyak pakai AI. Jadi kayak yang jadi otomasi ya. Jadi makanya kemarin saya kasih data dan buat teman-teman yang tahu saya kasih sedikit jawabannya buat upaya. Jadi pakai LM ngomong sama jawabannya langsung ke masing-masing aplikasi. Di mana source code-nya SQL-nya atau source code-nya dibongkar, diambil dari kemudian itu ke Python atau segala macam, dia injek langsung sampai balik ke source code tadi. Jadi dia berubah source code. Jadi tidak aplikasi yang murni yang dialami juga. Ini kan saya bukan rasa dibilang. Kejadian benar itu dari ini. Kemarin di RRI atau kita ke kampus bisa enggak website di RRI di PNS kita PNS pakai kali biasa berhari-hari gitu. Jadi website di RRI dibikin aman ya dari dan kemarin diajak banget ya kayak khusus kemarin diajak banget Poli di bawah di RRI gitu. Jadi Poli di RRI kita PNS ada dua, pakai normal, pakai kali Linux ada dua, sama anak-anak ini dimasukin AI ya, sehari dua. Jadi saya kalau udah mulai ditumpang AI, dua itu ceritanya. Terus ya, tapi ya karena ini mau berbeda, kita kasih tahu yang dapat sedikit kecil lalu jujur yang saya omongin kayak gini sekarang butuh waktu sekitar 30 menit buat install. Jadi installasinya lama banget, nggak pakai otak, cuma 30 menit. Jadi rencana awal saya mau bawa server ke sini. Servernya pakai komputer gaming kan ada CPU-nya tuh untuk gaming. Cuman bawanya berat dua komputer dan dua. Jadi kalau udah sama udah bawa satu laptop aja. Kalau jujur yang kita butuhkan lebih arah server Ubuntu 2.4 free. Ini semuanya free, butuh waktu sekitar 30 menit buat jadi. Yang akan lama adalah download model. Cuman saya sama teman-teman cenderung pakai modelnya ke G3 270M. Jadi modelnya bukan yang bikin. Kan rata-rata 1B, 4B, 24B yang 7GB yang horor. Karena kita kere, kita juga pakai biasa, kalau punya duit, pakainya CPU doang, pakai 5B 270M. Mereka yang itu yang kita kerjain. Oke? Sorry. Berapa orang di sini sudah pernah install Rollup? Satu, dua, di sini semuanya. Belakang mana ada? Wah ada belakang install
Waktu gua 22 menit lagi. Iya, stres dah. Oke. Satu lagi sebelum terlalu jauh. Ini tadi saya kasih lihat di sini ada ini s.id free OWP ebooks. Oke, saya ulang, s.id free OWP ebooks. Kalau ini dibuka di web, keluarnya kayak gini. PDF free ebooks, ini buku-buku saya, buku-buku kami lah. Oke. Di sini ada tentang mengadopsi AI di kelas, terus ada lagi digitalisasi ini. Yang paling baru adalah kata kuncinya PDP. Ini ada yang buat panduan praktis supaya institusi comply ke PDP. Yang paling baru ini. Ini sekitar, kalau bisa dibaca nih, tadi ini 312 halaman ya. Ini saya bukan akses semua lah. Ini buku ditulis pakai AI, tapi nggak gampang karena promnya rata-rata saya sekitar 1 halaman 2 halaman. Promnya aja 1 halaman 2 halaman. Yang buku yang ini 1 halaman berapa halaman? Misalnya kira-kira 1 jam berapa aja? Yang bisa. Satu bulan, 1 waktu kira-kira. Ini buku ini sekitar 2 hari. 2 hari. 2 hari. 6 bulan kelamaan. 2 hari. Kemarin ada satu buku tentang AI dan data kriminal. Kebetulan kejaksaan yang bisa jadi kejaksaan kita perlu FWD, fokus discussion dulu. Bisa yang slide 5 halaman enggak? Langsung gue bilang gue masih dulu slide, gue masih buku 150 halaman. Oke, itu dikasih tahu hari Jumat. Saya selesai bukunya hari Minggu. Jadi dulu jadi sih, Minggu gue kirimnya hari Minggu. Itu acaranya hari Selasa. Itu 270 halaman yang itu buat kejaksaan. Kejadiannya adalah di kejaksaan itu punya konsultan yang bikin buku seperti itu ada juga AI untuk data kriminal. Konsultannya bikin buku 250 halaman. Saya bikin buku 270 halaman. Konsultannya bikin buku 6 bulan kalau 3 hari selesai 1 bulan. Pas dilihat isinya sama, asli sama, idenya sama, cuma bedanya yang ada langkah-langkah sama tahapan implementasi pakai Python-nya keluar semua, musik yang jadi saat saya kalau bikin apa-apa pakai AI nggak usah khawatir, langsung jadi yang baik. Oke, terus ya, terus saya akan kasih lihat gimana cara bikin lama, LLM, OpenAI, apalagi tadi buat nyambung-nyambungnya ya, caranya gimana nggak apa-apa banget. Tadi yang udah pernah bikin, tadi bikin pakai apa? Pakai Docker atau enggak? Oke, gue pakai Docker. Saya pakai Docker. Karena gampang juga, saya kasih aja. Oke, masuk ke sini. Ono Center ORID/wiki. Oke. Nanti masukin kata kuncinya LLM. Agak keluar lagi. Reset. Ini dia. Oke. Di sini search-nya LLM, Large Language Model. Masuk ke bawah sini, agak ke bawah, di bawah. Nah, di sini ada beberapa cara instalasi Ollama sama OpenWebUI. Kalau mau lengkap yang ini sih, Ollama, OpenWebUI, N8M sama ComfyUI. Diklik, ini cara instalasinya. Oke. Sebagian besar tinggal copy paste. Ini tinggal copy paste sebagian besar. Yang ini pakai GPU. Kebetulan laptop yang gaming yang ini gue jujur laptopnya anak saya kudeta dipakai buat demo-demo. Oke. Ini cara instalasinya kayak gini. Kita perlu instalasi Dockernya, reboot, instalasi Nvidia, terus di bawah. Nah ini kita pakai ini ya, Docker Compose.
Langsung kita kasih tahu konfigurasinya seperti apa, dia akan install. Hasil akhirnya kira-kira seperti ini. Oke, saya cepetin aja ya. Oke, ini cara bikinnya, ini tadi screenshotnya. Oh, ini kalau mau download bisa di-download full modelnya seperti ini. Saya banyaknya pakai Gemma 3 270M. Makanya sebenarnya bisa di CPU biasa. Tampilannya kira-kira gini kalau pakai Open Web UI. Yang paling penting nanti bentuknya web. Jadi semua interface-nya web sih sebetulnya. Yang paling penting adalah di sebelah kiri ini, atau saya bikin slideshow aja ya. Slide, start current slide. Yang penting adalah di sebelah kiri ini ada workspace. Yang penting itu ada workspace-nya. Di workspace kita bisa upload dokumen-dokumen ini kayak rec. Retrieval Augmented Generation, dokumen bisa kita upload ke situ supaya kalau ada prom masuk dia langsung dikunci sama dokumen yang ada di situ. Dia jawabnya nggak akan halusinasi, nggak akan lari kiri kanan, dia akan ngereferensi ke dokumen itu. Ini contohnya waktu nanya jelaskan definisi AI frugal itu seperti apa. Ini bulan yang minta Bank Indonesia hari Minggu kemarin. Ini buat hari Minggu kemarin sih Bank Indonesia. Jadi 24 jam yang lalu gue bikinin aja lah ke pasar. Gue mau bawa server, Bank Indonesia di Jakarta bawain server, dia nggak mau, ya udah gue screenshot aja. Nah, kalau kita bisa masuk knowledge, kita bisa bikin knowledge sebetulnya. Di sini ada cybersecurity, hacking segala macam bisa dimasukin. Bentuknya buku PDF kita naikin ke situ. Jadi kalau ada prompt masuk, dia akan nanya ke knowledge itu, jawabannya dari knowledge. Dia nggak ngerambiang ke website mana-mana sih. Ini yang kayak ChatGPT. Kemampuan yang knowledge ini kayak rec di ChatGPT nggak diaktifin. Jadi kita harus upload tiap kali, harus upload dokumen kalau ChatGPT. Kalau ini udah enak, gitu ya. Nah terus yang ini Confi UI. Ini yang ngajarin anak saya. Kebetulan salah satu anak saya ada yang di seni rupa ITB. Terus dia sekarang pakai AI. Terus gue bilang ngapain lu masuk seni rupa? Udah aja AI. Jadi bentuknya kayak gini banget. Ini Confi UI free juga. Kita bisa generate text, audio, video, pakai prompt, kira-kira kayak gitu. Cuman kalau udah video, audio butuh GPU yang agak gede RAM-nya. Kalau yang image pakai 8 GB RAM masih oke. Bentuk tampilannya, codingnya kira-kira seperti ini, nggak manusiawi, tapi nanti bisa ditempel pakai N8N segala macam, bisa ngomong sih sebetulnya. Ini saya bisa masukin di sini. Saya pengen ada sawah, ada gunung, ada sungai. Gambarnya ada sebelah kanan, sawah, gunung, sungainya keluar. Kalau makin presisi, dia makin presisi, gambarnya makin lebar, sesuai sama kita mau. Terus di bawah juga kita bisa tulis apa yang nggak boleh ada di gambar itu di bawah sini. Ini yang kondisi yang negatif yang nggak boleh ada. Ini Confi UI. Dia bisa sampai bikin deepfake segala macam, bisa gampang di sini Confi UI. Kalau yang ini mungkin yang banyak menarik buat orang-orang adalah yang N8N. Oke, ini buat konektor lah, buat otomasi. Mungkin ini relatif gampang makainya. Oke, oh ini main tadi ya. Oke, ini yang tadi udah. Sekarang saya kasih demo dikit yang M8S sambil cerita. Ini bukan demo sih sebenarnya. Bentar, gue taruh di mana tadi ya? Lupa gue. N8N saya taruh di mana? Ini udah ya. Live ini udah, berarti gue taruhnya di daerah oh ini dia. Oke. Jadi N8N kayak gini. Ini saya masuk ke kampus ITTS, cuman lamanya lagi nggak dinyalain, jadi saya nggak bisa ngomong sama AI-nya langsung. Codingnya kira-kira seperti ini. Kalau mau ngeliat template, kita bisa klik template, nanti ada banyak pilihan sih sebenarnya. Saya klik aja ya. Nanti misalnya kita pengen nyari apa buat sales, langsung dia banyak contoh N8N yang buat salesnya keluar di bawah sini. Create Salesforce account bisa Google Sheet, generate list, Google Maps segala macam bisa. Oke. Nah di sini cara berpikirnya kira-kira kita codingnya pakai grafik sambung. Ini jujur, ini grafik gampang. Cuma bangsa Indonesia belum ada bikin solusi buat mereka. Pakai kayak gini juga cukup. Contoh solusinya kira-kira gini. Sebulan yang lalu kira-kira saya diundang sama UMKM di Sumedang. Oke, ada yang jadi afiliator.
yang kayaknya jualan online gitu ya, ada di hak yang ini apa kayak gitu ya, itu juga kita bangun sampai yang memang itu ya. Dia bertanya apa aja, kita butuh bantuan supaya bisa dibanding jawab customer pemerintahan. Kalau orang yang suruh jawab, orangnya suruh saya 24 jam buat AI, WhatsApp, terus jawab. Susah dia begini AI itu pakai ini jawab sih. Terjawab bangsa 30 jam juga jadi. Nah, yang kayak ini berubah buat UMKM. Dan mereka teriak banget. Mereka berusia berapapun susah buat itu. Nah, susah adalah gimana cara maksudnya knowledge dari produknya ke dalam akun ini. Dan itu kita ajarin mereka supaya konsisten jadi tertulis. Itu aja sih yang jadi masalah. Gimana caranya konsisten jadi tertulis masuk di sini, tapi kalau orangnya dia bisa bereaksi pakai AI dan apa. Kalau zaman dulu kan pakai chatbot yang jadi masalah harus sama persis, baru dia bisa bereaksi. Pakai saya kan ada reaksi. Jadi supaya reaksi teksnya sama. Nah, udah susah dan itu juga mau diganti. Ini kalau ini bernasi. Gue mereka lagi berapa sih jumlah UMKM di Republik Indonesia ada berapa? Total? Berapa? 490.000. Saya kemarin berapa? 66 juta. 66 juta emang serius itu banget. Lu bayangin tuh, ini bayangin pakai otak awal aja ya. Kita nggak bisa 66 juta kita service kita minta 10% aja. Berapa tuh? 6 juta 10% kan kita kan 300, kita minta 10% 6 juta. Suruh bayar nggak usah mahal-mahal, 10.000 aja buat beli aplikasi ini. 10.000 kali 6 juta berapa? 60 udah, jadi bisa satu aplikasi kalau ada dijual 10.000, kalau dibeli 6 juta orang kita langsung dari udah bisa habis 10 hari. Asli pasar ini banget, jangan kita diambil yang ketiga yang kita hasilkan adalah usaha menengah yang level di bawah, jangan mahal-mahal, hasil yang kurang ada itu. Tapi harus media, harus berkorban, harus masuk komunikasi ya. Itu mereka sampai dalam diri banget tuh. Kita butuh banget. Lu boleh kasih berapa pun, lu bayar berapa kayak gitu. Orang yang pendapatnya satu kali, lu udah bayar udah mau ya. Gitu, bener ya. Jadi caranya cuma kayak gitu lah. Terus, waktu itu gimana? Waktu itu 8 menit lagi horor, udah stres sekarang saya. Ini udah, itu udah sebagian besar sih. Oke, ini udah, ini nggak perlu, ini nggak perlu. Oke. Ini boleh ada boleh. Oke, silakan ada pertanyaan. Pertanyaan ada apa? Pak Yusuf ada Pak Yusuf ada gue kasih sebenarnya habis ya. Sekarang aja kasih habis ya. Kamera sih ya. Yang gue kasih habis ya. Isinya bokep gitu. Ini habis isinya perusahaan di buku BPM, data science, AI, cyber security, hacking dan teman-temannya. Cuma jangan orang itu karena gue mau ini yang oke, ya silakan teman-teman Jogja kalau pengen kopi diatur. Oke, terima kasih banyak. Tapi teman-teman kalau pengen kopi kita harus saja juga masalah. Oke, ada pertanyaan depan belakang silakan.
Baik.